pasti hati kita lembut, luluh, firman Tuhan disampaikan bisa bertumbuh, bisa berakar. 2, 3. Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pasti kita diberkati Tuhan ya. Kalau kita boleh berkata, sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan Tuhan pertama-tama sungguh amat baik. Tuhan sendiri kok yang bilang amat baik. Kenapa kita bilang tidak baik? Kenapa kita bilang kawan kita yang kita sakit hati sama dia itu tidak baik? Apakah kita lebih jago dari Tuhan? Kalau saudara masih sakit hati, berarti saudara menyangkal, saudara tidak mengakui yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Kalau saudara berkata, ya laku merhat, saudara menentang Tuhan. Ada di sini menentang Tuhan, terima akibatnya. Iya. Kalau kita berani berkata, dia tidak baik, dia membuat aku sakit hati, berarti saudara melebihi Tuhan. Tuhan sendiri kok yang bilang, sungguh amat baik. Iya kan? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi saudara-saudara, jangan lagi kita katakan orang lain tidak baik. Kalau kita katakan orang lain tidak baik, berarti kita menentang Tuhan. Pikirkan itu saudara-saudara, renungkan. Tuhan kok yang ciptakan manusia, sesudah dia ciptakan, sungguh amat baik. Yang merusak siapa? Yang merusak manusia itu siapa? Yang merusak manusia siapa? Mula-mula pernah kalian sekolah minggu? Ular itu siapa? Iblis. Jadi iblisnya itu yang perlu kita perangi. Dia kok yang merusak? Iblisnya itu kita perangi, jangan manusianya. Manusia itu diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Yang merusak si ular, si iblis. Jadi sekali lagi jangan pernah kita katakan manusia itu tidak baik. Karena Tuhan sendiri berkata, sungguh amat baik. Ya. Tadi bum. Sekarang sungguh amat baik. Hari ini pasti kita diberkati kalau kita berkata sungguh amat baik. Walaupun sakit kali dia buat hati kita, kalau kita ingat kata-kata Tuhan ini, sungguh amat baik. Ya, yang diciptakan itu baik, yang merusak itu yang perlu kita lawan. Yang merusak itu perlu kita kalahkan. Amin. Amin. Sudah bisa kita berkata sungguh amat baik dari hati yang paling dalam. Puji Tuhan. Pasti hati kita bisa ditanami dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya rindu kita akan membaca dalam Ulangan 30. Kita baca dulu ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ya, sama-sama kita berdiri.
Ulangan 30 ayat 19 kita sama-sama baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada waktu ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Dalam ayat bagian terakhir dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Pilihlah kehidupan. Silahkan saudara duduk. Saudara-saudara, pilihlah hari ini. Saya sampaikan firman Tuhan ini. Kita mendengar firman Tuhan. Pilihlah kehidupan. Kalau baca dari ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ayat yang ke-10 ke dalam ulangan ini. Di situ dikatakan ayat yang ke-10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, yang Tuhan rindukan saudara-saudara, supaya kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Enggak lagi setengah-setengah, enggak lagi 1 jam untuk iblis, 1 jam untuk Tuhan, enggak lagi. Sepenuhnya itu Tuhan mau, saudara-saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan, itu tidak, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa itu sebenarnya tidak terlalu sukar. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-12, tidak di langit tempatnya. Ya, kira-kira begitu dikatakan di sini, tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Satu lagi ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ya, enggak jauh, enggak pala sukar kalau di seberang laut. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu tidak jauh. Tidak seperti di seberang laut. Tidak seperti di mana lagi tadi katakan di seberang laut.
Dan dalam ayat 14, dalam ayat 13 tidak tempatnya. Di dalam ayat yang ke-12 tadi di mana dikatakan tidak di langit. Kalau di langit memang jauh. Kalau di seberang laut memang jauh. Tapi dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Itu pilihan, enggak jauh, enggak di seberang laut, enggak di langit, di mulut dan di hati. Jangan kita berkata payah untuk melakukan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu alasan tidak tepat. Hanya di hati, hanya di mulut. Jauh mulut, jauh hati, pilihan. Bukan alasan, pilihan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, boleh. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, boleh, enggak jauh. Hanya di mulut dan di hati. Enggak di seberang laut, kalau terlalu sukar, terlalu jauh, sulit. Terlalu tinggi, sulit. Enggak. Asal mau bisa. Asal mau bisa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Itu mudah. Hanya seperti di mulut dan di hati. Sejauh ke mulut dan di hati. Enggak ada alasan, susah. Itu pilihan. Pilihan kita. Ya, dalam ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, ayat 19 kembali kita baca. Ya, ayat pokok yang kita sudah baca tadi. Di sini dikatakan Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk
berikannya kepada mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata, aku panggil langit dan bumi menjadi saksi. Ya, dimanapun kita berada ada bumi kan? Itu saksinya kata Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Dengan memberkati engkau dengan sampai kepada keturunanmu. Sampai kepada keturunan kita. Diberkati Tuhan. Bumi saksinya. Aku memanggil langit dan bumi. Kata Tuhan, itu saksinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau melakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, engkau ku berkati, kata Tuhan. Ya, jadi dimanapun ada bumi, ya kan? Selama kita di dunia ini, dimanapun kita berada, ada saksinya bahwa kita diberkati. Itu janji Tuhan, ya. Itu janji Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Waktu hari Minggu yang lewat kita sudah dengar firman Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak, jiwa kita tidak mengasihi Tuhan, maka bagaimana? Ada akibatnya. Hari ini pun firman Tuhan pilih. Mau kutuk atau berkat? Saudara mau berkat? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, binasa kata firman Tuhan. Ya, binasa. Kutuk. Saudara-saudara, yang dijanjikan Tuhan ini semua dia tepati. Saudara, kita mau ya supaya anak kita, keturunan kita mendapat berkat yang dari Tuhan. Ya, mendapat berkat yang dari Tuhan. Kita semuanya ya, saya rasa semua kita orang tua, kita mau meninggalkan warisan bagi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bisa sekolah, bisa enggak kekurangan. Tapi mari kita belajar, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan yang berjanji, Dia akan memberkati anak cucu kita. Ya, itu janji Tuhan. Itu sumpah Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau dalam ayat yang ke-17 tadi, binasa. Binasa. Kita pilih yang mana? Hari ini kami sampaikan firman Tuhan ini supaya kita tidak binasa. Tapi supaya kita diberkati. Diberkati bukan sampai hidup kita saja, anak cucu kita, ya, anak cucu kita. Saudara-saudara, pilihan itu sangat menentukan, ya, pilihan kita hari ini. Pilihan kita. Kalau mengasihi Tuhan itu jangan tanggung-tanggung, jangan hari Minggu mengasihi Tuhan, hari Senin lupa Tuhan. Bukan dikatakan tiap hari kita beribadah. Maksudnya bukan tiap hari kita seperti hari Minggu begini. Tiap-tiap hari kerjakan saja kegiatan kita sehari-hari. Kerjakan saja kegiatan kita sehari-hari. Tapi hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau kita Aron di ladang, mari bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Bekerjalah dengan baik karena kita tertuju kepada Tuhan. Kalau saudara sekolahlah dengan baik. Jangan nyontek-nyontek. Ya, ini maksudnya dengan segenap hati.
Dengan segenap jiwa, saudara-saudaraku, asal kita mengasihi Tuhan, asal kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, itu janji Tuhan, Dia akan memberkati. Dia akan memberkati saudara-saudara. Kalau Abraham, janji Tuhan kepada Abraham, dan janji itu selalu diingat Tuhan, ya. Yang sudah Dia janjikan kepada Abraham itu, anak-anaknya diberkati Tuhan. Kalau di dalam Kejadian 26 itu anak Abraham, saudara. Kepada Ishak, Kejadian 26 ayat 12. Ishak itu diberkati, dia menabur, diberkati 100 kali lipat. Itu anak Abraham. Tuhan ingat janji Tuhan kepada Abraham. Kepada Abrahamnya Dia berjanji, Ishak pun menabur 100 kali lipat hasilnya. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Anak-anak dan cucu kita diberkati Tuhan. Kalau saudara hidup tidak takut akan Tuhan, anak-anak akan menerima akibatnya. Ya, anak-anak menerima akibatnya. Kalau kita ingat ya, itu terjadi pada Lot. Ya, Lot ini juga memang anak Abraham, anak seninana. Tapi Lot ini, waktu Abraham bilang kepada Lot, ya, waktu Abraham bilang kepada Lot, itu dalam Kejadian 19, ya, nanti bisa saudara baca di rumah. Abraham berkata, Lot, udah banyak kali harta kita, jadi pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Lot ini dia melihat ke sebelah. Nanti kalau saudara baca itu, Lot melayangkan pandangannya, katanya ya. Dia layangkan pandangannya, dia melihat sebelah Sodom itu. Ini subur sekali. Ini bagus sekali. Seperti taman Tuhan, katanya ya. Jadi, aku ke sini aku, patengah, tapat tua gianina. Ya, aku ke sebelah sini. Ya, kata Abraham. Dia pilih dalam pandangan seperti taman Tuhan, katanya ya. Seperti taman Tuhan. Tidak, seperti ya, seperti taman Tuhan. Dipilihnya ke situ. Ya, dipilihnya ke daerah Sodom. Saudara-saudara, memang benar dia diberkati, benar kali diberkati. Tapi dalam satu waktu Sodom dan Gomora itu dibakar, saudara-saudara. Lenyap semuanya. Lenyap semuanya. Dan istri Lot pun menjadi tiang garam. Saudara mau keturunan saudara lenyap, susah? Itu sebabnya pilihlah takut akan Tuhan. Ya, jangan seperti Lot ini, dia lihat Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Dia pilih itu. Akhirnya saudara-saudaraku, kehidupan Lot ini bukan kehidupan yang diberkati, tetapi kehidupan yang terkutuk. Kehidupan yang terkutuk, keturunannya terkutuk.
Tetapi Abraham dia memilih selalu takut akan Tuhan. Dia memilih mengalah, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami sebagai hamba Tuhan menganjurkan, menyampaikan supaya kita pilihlah kehidupan. Ya, pilihlah takut akan Tuhan. Pilihlah mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan apa yang dapat kita buat. Itu yang Tuhan minta. Enggak Tuhan minta yang kita tidak sanggup. Tetapi marilah hari ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sekali lagi, bukan hari Minggu mengasihi Tuhan, hari Senin suka-sukaku. Enggaknya dilihat Tuhan, suka-sukaku saja, enggak gitu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menggalami janji-janji Tuhan itu, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau dalam ayat yang ke-19 dan ayat 20, Ulangan 30 tadi dikatakan di situ, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu digenapi ya kepada bangsa Israel. Yang Tuhan berjanji kepada Abraham. Kalau kita lihat ya, keturunan Abraham. Ishak tadi dia menabur 100 kali lipat. Anak Ishak siapa? Anaknya ini semuanya, waktu dia mau sampai di kampungnya, dia bertemu dengan malaikat. Oh, tolong aku, berkati aku, berkati aku. Dulu namanya Yakub. Tetapi waktu dia bergumul dengan malaikat itu berkata, sekarang bukan lagi namamu Yakub, tetapi Israel. Dari situlah mulanya bangsa Israel. Jadi ke-12 anak Yakub ini, saudara-saudara, mulai menjadi bangsa Israel. Ya, jadi saudara-saudaraku, digenapilah janji-janji Tuhan itu kepada keturunannya. Jadi saudara nanti kalau ditanya, mulai dari kapan bangsa Israel? Ya itulah keturunan Abraham, tapi mulai dari Yakub baru disebut Israel. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat ceritanya bagaimana waktu mereka ini sudah pulang. Saudara-saudara, anak-anak Yakub ini banyak ulahnya. Dia jual saudaranya. Siapa yang dijual saudaranya itu? Yusuf dimasukkan ke sumur. Saudara-saudara, akhirnya dia menjadi perdana menteri di mana? Di Mesir. Ya, ada kelaparan di Israel. Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Mulai lagilah saudara-saudaranya ini mengambil makanan ke Mesir. Dan waktu itu menurut saudara-saudaranya yang dari kampungnya ini,
dari tanah Israel ini, saudara-saudaraku, dia ada udah kelaparan di Israel ini. Didengar di Mesir ada makanan. Jadi mulailah mereka ini datang ke Mesir. Ya, dia datang ke Mesir mengambil makanan. Saudara, waktu dibilang, dikasih, dia sampai di Mesir, Yusuf itu, dia kenal, senina kundai kelka endekrinana. Senina kundai saudaraku kak ini semua. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Pura-pura dia tidak tahu. Oh, masih hidupkah bapak kalian? Hidup. Oh, nanti sekali lagi kalau kalian datang, bawa adekmu yang kecil. Itu saudara, Yakub ini satu mamaknya Rahel. Yang sangat cantik itu tadi. Jadi waktu datang dia kedua kali ya, dia bawa itu Benyamin. Saudara-saudaraku, waktu dibawa, dibilang, kalian pulang. Tapi pulang dia taruh itu minuman, tempat minuman raja di karung Benyamin. Jadi waktu itu dikejar ya, disengaja ditaruh di karung Benyamin ini tempat minuman raja. Saudara, dikejar. Bayangkan kalau orang yang dari tanah Israel itu mengambil ke Mesir, waktu itu dikejar, dibongkar. Oi, kalian itu ambil minuman raja. Periksa goni kami ini semua periksa. Kedapatanlah di goni Benyamin. Oh, kalau begitu adikmu ini kami tawan. Ditawanlah dia. Saudara-saudara, betapa sedihnya saudaranya ini pulang. Tadi Benyamin Pak. Bapaknya pun sedih. Saya ceritakan ini semuanya saudara-saudara. Tetapi waktu dibilang, datanglah nanti kalian sama bapaknya. Akhirnya dia bawa bapaknya semua ke Mesir. Itu Yakub yang dulu menipu itu. Udah tua. Ketemulah dia semuanya di Mesir. Aku kap Yusuf Morenda. Saudara-saudara, betapa bahagianya keluarga ini, saudara-saudaraku. Betapa bahagianya keluarga ini. Saudara kandungnya menjadi Perdana Menteri. Ya. Saudara senang melihat keluarga saudara nanti begini? Diberkati? Senang. Diberkati keluarga kita. Dia boleh berkumpul. Saudara-saudaranya itu dalam ketakutan. Kalau Yusuf kini itu pasti nanti kita dibunuhnya. Tapi enggak, saudara-saudara. Kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap hidupku. Saudara-saudara, betapa bahagianya kita melihat anak cucu kita. Keluarga kita boleh bersatu semuanya. Walaupun banyak liku-liku yang harus dijalani. Saudara dan saya, kita akan melihat berkat-berkat. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara, pilihlah kehidupan. Ya, pilihlah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.